Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Tirtamining Tias, NIM T 2019-1038 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang problematika gender dalam dunia pendidikan. Berikut ini videonya. Istilah gender seringkali diperbincangkan dan menjadi isu penting bagi masyarakat akhir-akhir ini, apalagi dalam dunia pendidikan. Dalam menerapkan keadilan gender masih belum ditemukan titik pastinya yang sesuai. Gender bukan hanya dikhususkan untuk perempuan saja, akan tetapi gender ini dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki maupun perempuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada, adat istiadat atau kebiasaan, dan juga kepercayaan dari masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tertentu, terdapat adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang tidak mendukung atau melarang perempuan untuk mengikuti pendidikan formal. Masyarakat menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi, karena toh nantinya tugas perempuan itu hanya sebagai ibu rumah tangga, seperti melakukan pekerjaan rumah, mengurus anak dan suami, bekerja di dapur, dan lain sebagainya. Akibatnya, kaum perempuan dianggap rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dan lebih parahnya lagi, sebagian besar kaum perempuan merasa tidak percaya diri dengan kemampuan atau derajat yang dimilikinya. Dalam kitab suci Al-Quran, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan posisi wanita itu sejajar dengan laki-laki, sesuai dengan derajat kemanusiaan yang dimilikinya. Dalam artian, dalam pandangan Islam, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum perempuan mendapatkan perhatian istimewa, bahkan telah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa. Secara umum, dalam konteks pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari isu-isu gender, emansipasi wanita, terutama dalam peran, status perempuan, serta persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh suatu pengajaran atau pendidikan. Oleh karena itu, dalam video ini akan dijelaskan tentang pengertian gender, bagaimana pendidikan memandang gender, problematika gender dalam dunia pendidikan, dan kesetaraan gender, serta beberapa upaya penanggulangan bias gender dalam dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni tentang pengertian gender. Apa sih yang dimaksud dengan gender? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada konsep penting yang harus dipahami ketika membicarakan tentang gender. Ada dua konsep utama, yaitu kita harus bisa membedakan antara pengertian gender dan jenis kelamin. Karena sebagian besar orang masih belum bisa membedakan antara dua konsep tersebut. Maka dengan adanya perbedaan antara dua konsep tersebut, diharapkan para guru dan orang tua dapat mengetahui makna sesungguhnya yang kodrat dan bukan kodrati bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Mansur Fakih, pengertian konsep gender adalah sifat yang melekat pada diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibangun secara sosial ataupun kultural dan dapat dipertukarkan dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya. Sedangkan jenis kelamin atau juga disebut dengan seks, pengertiannya lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak dapat diubah serta tidak bisa dipertukarkan dan merupakan kodrat atau takdir Tuhan. Dan secara singkatnya dapat diartikan bahwa gender adalah jenis kelamin sosial, sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis. Artinya, dalam pengertian gender ada perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Sedangkan jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Suatu misal bahwa perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, memiliki saluran untuk melahirkan,
memproduksi sel telur, dan lain sebagainya. Berbeda dengan laki-laki, mereka dapat memproduksi sperma dan lain sebagainya. Dan dari ciri-ciri tersebut sudah jelas bahwa jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan itu tidak bisa dipertukarkan, karena ini sudah menjadi kehendak dan kodrat Tuhan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibangun secara sosial atau kultural. Misalnya, bahwa laki-laki itu dianggap sebagai makhluk yang memiliki fisik kuat, rasional, gagah, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan lebih dikenal dengan memiliki sifat yang lemah lembut, emosional, dan lebih keibuan. Maka, dari ciri dan sifat tersebut dapat dipertukarkan, dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat lainnya, dan ini bukanlah kodrat Tuhan. Dari beberapa pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan jenis antara laki-laki dan perempuan yang dapat dipengaruhi oleh faktor biologi seperti adanya hormon dan gen. Selain itu, gender juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sikap atau pembentukan karakter orang tua terhadap anak, dan dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Atau gender juga dapat didefinisikan sebagai konsep pembagian kerja yang tepat bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kondisi dan situasi budaya tertentu. Nah, dari penjelasan tersebut menjadi penegasan betapa pentingnya pendidikan untuk dapat mengubah sistem atau pola pendidikan tradisional menjadi pola pendidikan modern agar lebih mampu mensejahterakan masyarakat luas. Maka dalam hal ini perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Apabila suasana dalam kelas atau saat proses pembelajaran berlangsung secara kondusif, serta dibina dan dibimbing oleh guru yang profesional, maka usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat terlaksana dengan baik, serta mampu mencapai hasil yang diharapkan secara optimal. Dengan adanya pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan manusia-manusia berkualitas yang mampu membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini pendidik atau guru dapat membantu siswa melalui proses belajar yang efektif. Karena pembelajaran yang efektif dapat membawa hasil peserta didik ke arah yang lebih baik dan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masuk pada pembahasan kedua, yakni gender dalam pandangan pendidikan. Pendidikan menjadi unsur utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya itu, pendidikan juga dianggap sebagai produksi atau konstruksi sosial. Dengan demikian, pendidikan juga memiliki peran untuk terbentuknya relasi gender di masyarakat. Dalam pendidikannya perempuan juga diarahkan dengan baik agar mendapatkan kualifikasi tersebut sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan proses dan suasana pembelajaran peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dengan tujuan agar peserta didik tersebut memiliki kekuatan spiritual atau keagamaan, kekuatan pengendalian diri, memiliki kepribadian yang baik, cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang nantinya diperlukan dan bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Masuk pada pembahasan ketiga, yakni tentang problematika gender dalam dunia pendidikan. Dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti pada aspek pendidikan, agama, kesehatan, politik, ekonomi, dan lainnya, masih terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran meskipun
Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pendidikan formal. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada saja anggapan yang menghambat perempuan untuk tidak ikut serta dalam memperoleh pendidikan formal tersebut. Pada kenyataannya dalam kurikulum pendidikan baik agama maupun umum terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki sebagai sektor utama dibandingkan dengan perempuan di sektor domestik. Artinya, kurikulum yang memuat bahan ajar belum sepenuhnya netral gender, baik dalam ilustrasi kalimat ataupun gambar yang dipakai dalam penjelasan suatu materi. Di dalam suatu buku ajar, banyak terdapat gambar atau kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Suatu misal, gambar seorang polisi selalu gambar laki-laki. Karena pekerjaan sebagai seorang polisi memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Berbalik dengan perempuan, bahwa seorang guru yang sedang mengajar selalu digambarkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan guru diidentikan dengan tugas pendidik atau mengasuh anak-anak. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk memperoleh haknya sebagai seorang manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional. Nah, inilah yang disebut dengan kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan kondisi dan kedudukan. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa mendapatkan pendidikan, akan tetapi perempuan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Suatu contoh, peran perempuan di bidang pendidikan telah dilakukan oleh istri Nabi Muhammad SAW, seperti Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang terkenal karena kecerdasannya dan jasanya dalam meriwayatkan hadis-hadis. Di Indonesia sendiri juga ada, yakni salah satunya Raden Ajeng Kartini, yang mana beliau dianggap memiliki kekuatan dalam kepribadiannya untuk mengangkat derajat perempuan di bidang pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kesepakatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan. Akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi ketimpangan dalam praktek dunia pendidikan, sehingga perlu diperjuangkan lebih keras lagi kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memasukkan materi-materi gender dalam kurikulum dengan melakukan upaya pengintegrasian materi-materi gender dalam kurikulum yang berkaitan. Terdapat 3 aspek permasalahan gender dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, akses. Banyak orang yang tidak bisa memperoleh pendidikan atau memperoleh fasilitas pendidikan dengan baik dikarenakan akses yang sulit dicapai. Banyak orang tua yang tidak menginginkan anaknya sekolah terlalu jauh karena khawatir akan kesejahteraan mereka. Akibatnya, banyak anak perempuan yang terpaksa untuk tidak sekolah dan harus tinggal di rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Akhirnya, terpaksa banyak anak perempuan yang meninggalkan bangku sekolahnya. Yang kedua, aspek partisipasi. Dalam aspek ini, terdapat faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Masyarakat Indonesia terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas perempuan di sektor domestik. Hal inilah yang dapat menghambat anak perempuan untuk memperoleh pendidikan formal. Sumber pendanaan yang rendah, maka yang lebih didahulukan untuk memperoleh pendidikan adalah anak laki-laki, dikarenakan kelak pada saat dewasa dan membangun rumah tangga bahwa ia harus menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya. Yang ketiga, aspek manfaat dan penguasaan. Kebanyakan orang yang buta huruf di Indonesia adalah kaum perempuan. Pendidikan sebagai sumber belajar dan narasumber
bagi segala pengetahuan. Oleh karenanya, sebuah lembaga pendidikan menjadi komponen atau sebagai alat untuk menyalurkan nilai-nilai yang berkaitan dengan isu gender. Dan pendidikan juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan kebudayaan yang berlangsung secara formal, termasuk di sekolah. Terjadi dominasi laki-laki dalam lapisan masyarakat, yang mana derajat perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Maka terjadi doktrin ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dan di antara ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender tersebut adalah yang pertama, marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi terhadap perempuan artinya menggeser atau menempatkan perempuan ke pinggiran. Apabila ada kesempatan untuk memimpin, perempuan selalu dinomorduakan. Itu yang disebut dengan marginalisasi. Hal ini dikarenakan bahwa perempuan itu dianggap kaum lemah, kurang rasional, dan tidak mempunyai keberanian sehingga kurang tepat jika dijadikan seorang pemimpin. Yang kedua, stereotip masyarakat terhadap perempuan. Stereotip adalah penilaian seorang terhadap orang lain hanya berdasarkan persepsi tanpa mengenalinya lebih dahulu, atau juga bisa diartikan sebagai pembaguan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam artian perempuan dan laki-laki tersebut memiliki sifat masing-masing dan tidak dapat diukur dengan kodrat yang ada. Contohnya seperti di mana urusan rumah tangga, mengurus suami, dan tanggung jawab pendidikan anak itu diserahkan sepenuhnya kepada kaum perempuan. Yang ketiga, subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi atau penomorduaan adalah suatu anggapan atau penilaian peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain, dan kebanyakan pandangan ini memposisikan kaum perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sehingga mereka beranggapan atau merasa bahwa dirinya itu telah dinomorduakan selayaknya pembantu yang menjadi sosok bayangan dan tidak mempunyai keberanian untuk memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya. Dan kaum laki-laki menganggap perempuan tidak mampu berpikir. Yang keempat, beban ganda terhadap perempuan. Dalam hal ini bahwa seluruh pekerjaan yang diberikan kepada perempuan lebih lama mengerjakannya dibandingkan dengan laki-laki, dikarenakan perempuan bekerja di sektor publik dan masih memiliki tanggung jawab pekerjaan rumah tangga, meskipun ia sudah mempunyai asisten rumah tangga perempuan. Yang kelima, adanya kekerasan terhadap perempuan. Ada dua kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, yaitu kekerasan psikis dan fisik. Kekerasan psikis adalah sikap atau perbuatan yang mengakibatkan ketakutan mental, hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan lain sebagainya. Seperti pelecehan, diskriminasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contohnya seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Nah, dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini, maka akan berdampak kepada perempuan, yaitu terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia menjamin setiap warga negara, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dan pembahasan yang keempat yaitu upaya penanggulangan bias gender dalam dunia pendidikan Islam. Yang pertama, memberikan wawasan atau pandangan Islam tentang kodrat wanita. Allah SWT telah menciptakan kaum perempuan lain dalam hal bentuk dan susunan tubuhnya sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perbedaan itu, mereka akan
merasa saling menyayangi, mencintai, saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain, saling bahu-membahu dalam melakukan tugas untuk memakmurkan dunia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa derajat pria berada di atas wanita. Perlu dipahami bahwa pemahaman derajat pria di atas wanita tidak cukup dipahami secara verbal dan parsial, akan tetapi juga harus dipahami secara relasional dan fungsional, karena hal tersebut berhubungan dengan tanggung jawab sebagai hasil atau konsekuensi dari amanat yang harus ditanggung dan dipikul oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami peran dan kedudukan wanita adalah multifungsi dan multiposisional dalam kehidupan yang konkret. Yang terakhir, memahami pentingnya pendidikan bagi wanita. Pendidikan dalam Islam tidak ada yang namanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang sama. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa perempuan mempercayai dirinya sendiri dan tidak hanya diperlakukan sebagai pelengkap bagi ayah, suami, atau saudara laki-lakinya. Mereka mendapatkan semua hak dan individunya sebagai seorang ibu, istri, atau anak perempuan. Itu tadi penjelasan dari saya tentang problematika gender dalam dunia pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.